Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 12 ayat yang pertama yang berkata demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesaya mengajak umat Tuhan untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan atas beberapa alasan. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Alasan yang pertama, Yesaya menyuruh umat Tuhan untuk bersyukur, yaitu Allah telah murka atas kejahatan mereka, tapi murkanya tidak untuk selama-lamanya. Saya mau bawa saudara melihat satu ayat dalam Yeremia 3, ayat yang ke-12 bagian B berkata begini. Mukaku tidak akan muram, mukaku itu muka Tuhan, terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Jadi di dalam kitab Yeremia 3 ayat 12 bagian B, itu Tuhan berjanji dia sudah murka, tapi murkanya tidak untuk selama-lamanya bagi umat Tuhan. Sekalipun umat Tuhan hidup menyimpang, melanggar, dan bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa mari kita bersyukur terus kepada Tuhan. Jika Allah pernah murka, Allah murka terhadap saudara dan saya atas pelanggaran kita, atas kesalahan kita, atas penyimpangan kita, atas dosa kita, atas apa yang kita lakukan menyimpang dari firman Tuhan. Karena murkanya itu tidak permanen, murkanya itu tidak bertahan untuk selama-lamanya. Poin yang kedua, saudara dan saya harus mengucap syukur. Seperti yang Yesaya katakan, karena walaupun Allah murka terhadap umatnya, dia tetap bermurah hati terhadap umatnya. Itu ada di dalam Yesaya 12 ayat yang pertama. Jadi sekalipun Allah murka terhadap pelanggaran-pelanggaran umatnya, tapi Allah akan terus bermurah hati kepada umatnya. Allah yang sama juga berjanji buat saudara dan saya. Sekalipun kita banyak melakukan pelanggaran, kesalahan, tapi dia pernah murka atas hidup kita. Tapi dia berjanji dia juga Allah yang bermurah hati atas kehidupan kita. Dia Allah yang tidak akan menahan kemurahannya dari kehidupan saudara dan saya. Karena itu kita harus bersyukur. Sekalipun dia murka, tapi dia tetap murah hati. Yang ketiga di situ dicatat Allah murka, tapi Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Sebab di dalam Yakobus dia berkata bahwa Allah itu kasih. Jadi sekalipun dia murka, dia tetap mengasihi umatnya. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dan inilah yang harus menjadi alasan saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat di dalam Yesaya 12 ayat yang terakhir itu, ayat pertama kalimat terakhir, dia murka tapi dia kembali menghibur umat yang tadinya dia murka terhadap mereka. Allah menghibur umatnya. Jadi Tuhan mau bilang di poin yang keempat, sekalipun dia murka atas pelanggaran-pelanggaran umatnya, sekalipun dia marah, dia murka terhadap pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya, tapi Allah akan menghibur kita. Dalam kemurkaannya dia akan menghibur kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Kita harus terus bersyukur.
Kita harus selalu bersyukur dan kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Tuhan untuk 4 alasan ini. Bahwa Allah murka tapi Dia menghibur kita. Allah murka tapi murkanya tidak bertahan permanen. Allah murka tetapi Dia tetap murah hati. Dan Allah murka tapi Dia juga tidak membinasakan kita, tapi Dia menyelamatkan kita dari segala hal, terutama menyelamatkan kita dari dosa kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam terus bersyukur kepada Tuhan. Amin.